وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita melanjutkan pembahasan tafsir surat Yasin, dan kita sudah di penghujung ayat surat Yasin, di ayat ke-81 sampai 83. Allah Ta'ala berfirman, awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Bukankah zat yang telah menciptakan langit-langit dan bumi mampu untuk menciptakan yang serupa dengannya? Bala, pasti. Wa huwal khallaqul alim, dan Allah lah zat sang pencipta dan Allah yang maha mengetahui. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Dan sesungguhnya perintah Allah, perkara Allah, jika Allah menghendaki sesuatu, maka Allah hanya mengatakan kun, jadilah, fayakun, niscaya akan terjadi. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maha suci Allah Ta'ala yang di tangannya kekuasaan segala sesuatu, dan akan dikembalikan kalian semuanya kepada Allah Ta'ala. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala membicarakan tentang kehebatan dan keagungan Allah Ta'ala, bahwasanya Allah itu adalah zat sang pencipta, sehingga segala sesuatu di alam semesta ini semuanya makhluk Allah ciptakan. Dan Allah telah menciptakan makhluk-makhluk yang besar seperti langit, bumi, bahkan ada yang lebih besar daripada itu, yaitu singgasana Allah Ta'ala. Apalagi Allah menciptakan manusia. Penciptaan manusia tidak lebih berat daripada penciptaan alam semesta ini, sehingga sangat mudah bagi Allah Ta'ala untuk menciptakan makhluk seperti manusia, binatang, demikian juga jin. Itu lebih mudah bagi Allah Ta'ala. Oleh karena itu Allah Ta'ala ingatkan di sini bahwa penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia seperti kita. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan awalaysa alladzi khalaqas samawati wal arda. Bukankah zat yang telah menciptakan langit-langit dan bumi itu sangat mampu untuk menciptakan yang serupa dengannya? Dan yang serupa dengan langit-langit dan bumi itu, kata para ulama ahli tafsir, mithlul bashar. Seperti apa? Seperti manusia. Seperti manusia kita semua. Itu bagi Allah sangat mudah sekali. Bagi Allah itu sangat mudah sekali menciptakan seperti manusia, jin, binatang, itu sangat mudah. Karena Allah Ta'ala sudah menciptakan makhluk yang besar-besar dengan rapi, tidak ada kekurangan sedikit pun. Oleh karena itu Allah Ta'ala ketika menciptakan alam semesta dengan sangat rapi dan besar sesuai dengan isi dan penghuninya, nanti pun akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala, kemudian diganti dengan makhluk yang baru lagi, dan itu sangat mudah bagi Allah Ta'ala. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu,
kami telah memulai penciptaan dan kami akan mengulang kembali, sehingga nanti akan dihancurkan alam semesta ini sama Allah Ta'ala, kemudian nanti akan diganti dengan langit yang baru, diganti dengan bumi yang baru, sehingga semuanya itu nanti akan diganti dengan yang baru semua. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, hari di mana langit-langit dan bumi diganti dengan yang baru, yaitu nanti ada langit yang baru, bumi yang baru. Di hari kiamat dihancurkan semuanya sama Allah Ta'ala, langit dan bumi dihancurkan, demikian juga isi-isinya semuanya dihancurkan sama Allah Ta'ala. Dan telah kita sebutkan itu dalam tiupan sangkakala yang pertama. Walaupun khilaf di antara para ulama, telah kita sebutkan berapa tiupan sangkakala malaikat. Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3. Ada juga ulama yang mengatakan sangkakala itu ditiup 4 kali. Tapi Allah alam pendapat yang paling kuat, pendapat yang mengatakan bahwa tiupan sangkakala itu cuma 2 kali saja. Dalam tiupan sangkakala yang pertama dihancurkan alam semesta. Walaupun tidak semua dihancurkan, ada beberapa yang dikecualikan. Tetapi langit bumi semua isinya dihancurkan. Yang menjadi khilaf itu di atasnya langit. Di atasnya langit. Seperti surga. Penghuni surga, bidadari, anak-anak kecil itu termasuk yang dihancurkan enggak ketika ditiup sangkakala? Itu menjadi khilaf juga di antara para ulama. Demikian juga seperti roh-roh, apakah dihancurkan sama Allah Ta'ala atau tidak? Maka kita katakan yang dihancurkan itu adalah langit dan bumi. Nanti langit dan bumi dan semua isinya itu nanti akan diganti dengan yang baru, sehingga langit nanti akan pecah. Kemudian setelah itu langit akan dihancurkan, bahkan digulung sama Allah Ta'ala. Yaitu nanti di hari di mana langit-langit itu digulung sama Allah Ta'ala, demikian juga bumi pun digulung sama Allah Ta'ala. Ma qadarullaha haqqa qadrihi, manusia itu tidak akan bisa menghormati Allah, mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sempurna. Padahal di waktu itu Allah memegang langit bumi dengan tangan kanannya. Was samawati matwiyatun biyaminihi, langit-langit itu sampai digulung di tangan kanannya Allah Ta'ala, sehingga nanti diganti semuanya sama Allah Ta'ala. Bumi juga diganti. Setelah itu nanti ketika sudah diganti dengan bumi yang baru, maka nanti ada namanya padang mahsyar, dinamakan dengan padang mahsyar. Padang mahsyar itu bumi baru yang warnanya putih cemerlang, dan bumi ini tidak pernah ditumpahkan dosa sedikit pun. Jadi tidak ada dosa satupun, dosa di bumi itu nggak ada. Bumi yang baru. Sedangkan bumi kita ini kan banyak dosa. Dosa dan maksiat itu dikerjakan di atas bumi ini, sehingga bumi kita itu sudah jenuh dengan dosa yang dikerjakan di atasnya. Sebenarnya bumi itu marah ketika ada orang yang berbuat dosa di atasnya, tetapi Allah belum izinkan. Oleh itu nanti ketika orang itu dikuburkan, kemudian ditanya sama malaikat Munkar dan Nakir, kemudian orang itu nggak bisa menjawab, sampai akhirnya dilepas setelah itu kan sama malaikat Munkar dan Nakir. Setelah pertanyaan selesai, maka setelah itu bumi itu mengatakan kepada orang itu, dulu ketika kamu berbuat dosa dan maksiat, kita itu jengkel dan marah, cuma kita nggak diizinkan sama Allah Ta'ala. Sekarang kamu diberikan kepada kita. Akhirnya apa? Disitulah nanti bumi itu akan mencurahkan semua kemarahannya. Setelah itu jasadnya orang itu nanti akan dihimpit sampai tulang-tulangnya remuk. Kenapa? Karena bumi itu marah dengan dosa yang kita kerjakan, cuma Allah belum izinkan. Sehingga nanti akan ada bumi yang baru, nanti akan ada langit yang baru. Di situ nanti ada kehidupan yang baru. Demikian juga kita nanti akan dibangkitkan lagi dengan jasad yang baru. Apakah jasadnya seperti kita? Bukan. Nanti akan ada jasad yang kedua. Tetapi jasad yang kedua itu jasad yang memiliki alamat, tanda. Misalkan saya, orang lihat saya itu tahu itu Tobroni. Kenapa? Karena mukanya itu ada tanda-tandanya itu.
Kita semua kan semua wajah-wajah kita berbeda, sehingga tidak, hatta yang kembar gitu loh. Ada orang yang lahirnya kembar, itu saja kita bisa bedakan. Kenapa? Karena setiap kita itu punya pembeda, punya mizah, punya ciri khusus. Dan itu pun nanti akan diganti dengan Allah Ta'ala, diciptakan lagi kita dengan baru. Tetapi kita itu cuma masih punya ciri khusus juga, sehingga orang itu masih bisa beda-bedakan. Tapi apakah seperti jasad kita seperti ini? Enggak, sempurna. Sehingga nanti dibesarkan jasad kita, kemudian disempurnakan, kemudian yang tua dimudahkan, yang kecil dituakan, dimudahkan. Nah, itu tidak ada nanti di hari kiamat itu orang yang anak-anak, demikian juga orang tua renta, nggak ada. Semuanya dimudahkan. Sampai ada wanita tua datang ke Rasulullah, kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, apakah saya bisa masuk surga?" Maka Rasulullah mengatakan enggak. Setelah itu orang itu nangis, kemudian dipanggil sama Rasulullah, "Tidak ada penghuni surga setua ini." Yaitu apa? Semuanya akan dibangkitkan dalam umur 30 tahun. Demikian juga anak kecil. Kalau ada anak kecil meninggal dunia, terus bagaimana? Nanti akan dibangkitkan dalam umur 30 tahun. Sehingga semuanya disempurnakan jasad mereka, dan sempurna. Jasad kita itu sempurna. Sehingga nanti akan ada jasad baru. Maka itu sangat mudah bagi Allah Ta'ala untuk menciptakan makhluk dengan gambaran yang berbeda-beda, kemudian nanti akan diulang kembali, dihancurkan sama Allah Ta'ala, kemudian bikin lagi dengan pembangunan atau penciptanya yang sempurna. Itu semuanya mudah bagi Allah Ta'ala. Oleh itu Allah Ta'ala mengatakan, "Awalaysalladzi khalaqas samawati wal arda." Bukankah zat yang telah menciptakan langit-langit dan bumi itu biqadirin ala ayyakhluqa mithlahum, sangat mampu untuk menciptakan yang serupa dengannya, dengan langit dan bumi, yaitu manusia. Bala wa huwal khallaqul alim, pasti Allah mampu. Kenapa? Karena Allah itu al-khallaq. Al-khallaq, khallaq itu nanti pakai timbangan itu sighah mubalaghah, menunjukkan akan seringnya. Dan itu timbangan bahasa Arab seperti itu. Di bahasa kita nggak ada. Sayangnya di kita itu nggak ada. Sehingga kita itu nggak punya timbangan kata itu, kita nggak ada. Kalau di Arab ada, namanya dinamakan dengan auzan, wazn. Itu namanya timbangan kata. Dari nanti timbangan-timbangan kata itu nanti akan terbentuk makna. Dan itu penting sekali dalam bahasa Arab, memahami itu penting sekali. Oleh itu kenapa kok bahasa kita itu menterjemahkan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu jelimet, bulat, dan semua terjemahnya nggak ada yang benar. Karena lemahnya bahasa kita, nggak ada timbangan. Sebenarnya Ar-Rahman Ar-Rahim itu sama. Kenapa? Karena istiqaq, namanya istiqaq kalau kita belajar bahasa Arab, sumber kata. Sumber katanya itu sama gitu. Diambil dari kalimat rahimah. Ar-Rahman itu rahimah aslinya. Rahim aslinya juga rahimah. Sehingga istiqaqnya itu sama. Berarti kalau Ar-Rahman Ar-Rahim itu sama-sama zat yang memiliki rahmat. Jadi Rahman Ar-Rahim itu istiqaqnya dari rahmah, rahimah, berarti artinya itu sama, yaitu zat yang memiliki rahmat. Tapi bedanya apa? Bedanya pada timbangan. Timbangan itu nanti akan menunjukkan akan sering dan tidaknya. Contohnya misalkan ya, di antara nama Allah itu Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi. Ghafir, sehingga sampai ada surat namanya surat Ghafir. Itu wazannya isim fa'il, fa'il, ghafir, kalimat ghafara aslinya itu. Tapi ada juga nama Allah itu innahu kana ghaffara, ghaffara. Ghaffara wazannya fa'al. Jadi ada wazannya itu fa'il, ghafir, ada wazannya fa'al, ghaffar. Beda enggak antara ghafir dan ghaffar? Sama-sama zat yang memaafkan. Kenapa? Karena istiqaqnya sama, aslinya itu katanya itu sama gitu, sehingga artinya itu sama. Cuma bedanya itu kandungan ghafarahnya, kandungan sifatnya pengampunannya itu yang berbeda gitu. Itu yang berbeda itu. Kalau ghafar, pengampunan Allah itu sering sekali dan banyak sekali gitu. Kalau ghafir, ghafir itu yang mengampuni sekali, dua kali, tapi nggak sering. Jadi nanti bedanya cuma di situ. Sehingga kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim itu sama-sama zat yang memiliki rahmat. Bedanya itu Ar-Rahman itu lebih banyak, dan itu menunjukkan sifat, menunjukkan zatnya Allah Ta'ala.
Kalau Ar-Rahim itu jumlahnya sedikit. Oleh itu Rahman itu rahmat Allah yang diberikan kepada semua makhluknya. Manusia, jin, binatang, muslim, kafir, semuanya mendapatkan rahmat Allah dari Rahman. Kenapa? Karena luasnya rahmat Allah dalam kalimat Ar-Rahman itu. Sedangkan Ar-Rahim, Ar-Rahim itu rahmat Allah itu sedikit, tapi sedikit dan yang paling terbaik. Sehingga sebagian ulama itu mengatakan kalau Ar-Rahman, rahmat Allah dilihat dari kuantitasnya, banyaknya. Tetapi apa? Ada yang dicintai, ada yang tidak. Sehingga rahmat Allah Ar-Rahman itu dibagi kepada semuanya. Sampai orang kafir pun dikasih sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Rahman itu membicarakan tentang banyaknya. Sedangkan Ar-Rahim itu bicara tentang kualitasnya. Rahmatnya nggak banyak, dalam Ar-Rahim itu nggak banyak, tapi yang terbaik. Sehingga Allah hanya memberikan kepada orang-orang yang beriman. Nah, jadi itulah indahnya bahasa Arab. Indahnya bahasa Arab itu di situ. Nah, di sini juga bala wa huwal khallaqul alim. Dialah Allah al-khallaq. Ada juga khaliq. Ya, khaliq. Khaliq itu pencipta, wazannya fa'il. Tapi kalau khallaq itu wazannya fa'al, menunjukkan akan seringnya. Bahwasanya Allah itu memiliki sifat yang sering menciptakan. Dan ciptaan Allah itu banyak sekali. Dan dalam penciptaan Allah itu nggak ada kekurangan sedikit pun. Sehingga di antara sifatnya Allah itu tidak pernah bosan untuk menciptakan. Sehingga apa yang diciptakan, apa saja yang Allah kehendaki, banyak sekali yang Allah telah ciptakan, dan luar biasa penciptaan Allah Ta'ala. Sedikit saya bahas masalah yang sebenarnya rumit, pembahasan akidah, cuma nggak apa-apa, sebagai isyarat saja. Karena kita sebagai ahlu sunnah, teman-teman salafi itu harus kuat akidah. Apalagi di zaman-zaman seperti ini. Sekarang banyak orang-orang yang lagi viral-viral itu, mereka menyebarkan akidah mereka pun kuat. Hujahnya nggak main-main. Hujahnya nggak main-main, nggak sembarangan mereka itu. Sehingga kita pun harus kuatkan akidah kita. Ada sebuah pembahasan, ini fahami sedikit, walaupun saya nggak mau bahas panjang lebar, karena ini masuk ke tingkatan termasuk tinggi lah pembahasan akidah itu. Pembahasan yang dinamakan dengan qidamul alam. Qidamul alam. Qidamul alam itu apa? Makhluk itu qadim atau tidak? Jadi istilah namanya qadim. Qadim itu sebuah istilah yang dimunculkan sama orang-orang filsafat atau ahlul kalam. Sampai mereka mengatakan bahwa qadim itu merupakan sifat Allah yang paling mulia. Sehingga kan disebut di awal-awal wujud qidam. Setelah wujud langsung qidam kan gitu. Kenapa? Karena qidam atau qadim itu yang paling terbaik. Sifat Allah yang paling terbaik versi mereka. Padahal kalau kita pengen mempelajari Al-Quran dan hadis itu, lafaz qadim itu nggak ada di dalam Al-Quran untuk sifat Allah. Itu nggak ada. Yang ada adalah sifat awal. Huwal awwalu wal akhiru wad dhahiru wal batinu, dalam surat Al-Hadid. Dialah Allah sang awal, wal akhir sang akhir, wal dhahir sang dhahir yang paling tinggi, wal batin yang paling rendah. Rasulullah SAW menyebutkan, fahami ini sedikit, walaupun ini memang pembahasannya ya pembahasan kayak filsafat. Rasulullah SAW ketika menjelaskan ayat ini, huwal awwalu falaysa qablaka syai'. Wahai Tuhanku, engkau itu adalah zat yang awal, sehingga tidak ada satupun sebelum engkau. Wa antal akhir falaysa ba'daka syai', dan engkau itu adalah zat yang paling akhir, sehingga tidak ada sesuatu apapun setelah engkau. Wa dhahir, dan engkau itu adalah zat yang dhahir, yang paling nampak. Falaysa fawqaka syai', sehingga di atas engkau tidak ada satupun makhluk. Wa antal batin, dan engkau itu adalah batin, yang dalam-dalamnya Allah itu, yaitu apa? Falaysa dunaka syai', tidak ada satupun yang terluputkan dari Allah Ta'ala. Ini ada 4 nama bagi Allah Ta'ala. Nama ini nanti dibagi jadi 2. Yang pertama dinamakan dengan hudud makaniyah, batasan waktu. Hudud zamaniyah, kemudian hudud makaniyah, batasan waktu bagi Allah Ta'ala dan batasan tempat bagi Allah Ta'ala.
Jadi ada dua batasan di sini itu. Ada batasan waktu, itu namanya awal akhir. Allah itu adalah zat yang awal dan yang akhir. Kemudian nanti ada batasan tempat, zahir batin, yang paling atas, yang paling bawah. Nah, berarti kan itu ada batasan. Allah itu memiliki batasan. Batasan waktu, demikian juga batasan tempat. Walaupun kalimat batasan atau hudud itu pun orang-orang filsafat, ya, filsafat itu banyak lah, ahlul kalam itu, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Jahmiyah, itu orang-orang filsafat mereka itu. Karena mereka itu termasuk ahlul kalam yang mendewakan akal. Kita nggak bahas masalah hudud makaniyah, pembahasan tentang tempat, apakah Allah itu bertempat atau tidak gitu. Ya, kalau Ahlussunnah mengatakan Allah itu bertempat, tapi semuanya Ahlussunnah ini masih semua mengaku dirinya Ahlussunnah, itu Ahlussunnah kita itu. Allah itu bertempat. Pertanyaan, berarti Allah itu diliputi sama makhluk? Kita katakan enggak, tempatnya Allah itu sudah bukan tempat makhluk. Kalau mereka mengatakan enggak, Allah itu enggak bertempat. Kenapa? Supaya Allah itu nggak diliputi sama makhluk. Sehingga kalau ditanya Allah di mana, Allah itu nggak bisa ditanya di mana, karena di mana itu sebuah batasan tempat gitu. Faham tergambar ya bahasanya ya? Jadi kalau kita mengatakan saya di, ya kan? Saya di Pekalongan. Kalimat di Pekalongan itu batasan berarti kan? Berarti kamu itu dibatasi gitu loh, dilingkupi lah gitu. Sehingga apa? Mereka mengatakan lari dari penyamaan Allah dengan makhluk, karena mereka punya kaidah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Ta'ala, dan Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui, melihat. Tidak ada yang sama. Kalau manusia itu diliputi sama tempat, saya misalkan saya di masjid ini, saya kan diliputi sama tempat itu. Di atas saya ada atap, di bawah saya ada tanah, samping kanan samping kiri ada tembok, depan ada belakang ada tembok dinding. Berarti saya itu dibatasi ruangan. Allah, sepakat kita dalam masalah ini. Allah, kita sama mereka sepakat, Allah itu maha suci, tidak mungkin diliputi sama makhluk. Ya, kata mereka, kita sama mereka sama dalam bab ini. Tetapi cara mensucikan Allah itu yang berbeda. Mereka pengen mensucikan Allah dari batasan. Akhirnya apa? Batasan dihapus. Berarti apa? Allah nggak terbatas. Sehingga di mana Allah? Di semua tempat itu ada Allah Ta'ala itu. Akhirnya apa? Nanti muncul sebuah ungkapan Allah itu di mana-mana. Tapi bukan di mana-mana, fahami ini yang saya sampaikan ini. Bukan di mana-mana itu maksudnya Allah itu dalam makhluk, dilingkupi sama makhluk, bukan. Allah itu nggak terbatas gitu loh. Kalau Allah itu bersama kita, di mana-mana itu masih bersama kita, ya berarti Allah dilingkupi sama kita kan gitu. Maksudnya Allah di mana-mana itu maksudnya apa? Allah itu enggak di sebuah lingkupan di mana gitu. Tergambar nggak? Paham nggak? Filsafat ini, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Cuma saya nggak bicara masalah hudud makaniyah. Yang ingin saya bicarakan itu masalah kholak ini, itu adalah hudud zamaniyah. Kalau makaniyah, Ahlussunnah menetapkan Allah itu bertempat. Tempatnya di mana? Di atas. Atasnya di mana? Di atas arsy. Berarti kalau kata mereka, loh, berarti kalau Allah itu bertempat, berarti kan ini tempat, misalkan ini HP. Itu kan ada yang di atas, ada yang di bawah, samping kanan, samping kiri kan ada gitu loh. Maka kita katakan di atas arsy itu sudah gak ada makhluk. Sehingga Allah itu bersemayam di atas arsy, Allah itu tidak dilingkupi sama makhluk lagi. Kenapa? Karena makhluk itu atapnya arsy Allah Ta'ala. Di atas itu sudah nggak ada makhluk. Sehingga apa? Allah itu ada tempatnya. Tempatnya itu ada gitu. Kata mereka mengatakan enggak. Kalau yang lain mengatakan enggak. Allah itu nggak boleh punya tempat. Kalau Allah itu ada tempat, berarti akan diliputi sama tempat itu gitu. Sehingga kata mereka apa? Berarti apa? Allah itu apa? Allah itu ada tapi nggak bertempat. Ini istilahnya mereka, ada tapi nggak bertempat. Kalau kita mengatakan ya Allah ada tempatnya. Nah, kemudian yang penting itu yang akan kita sampaikan itu namanya hudud zamaniyah. Hudud zaman. Zaman itu awal akhir, itu namanya zaman. Saya misalkan, saya itu ada kapan? Dimulai sejak saya dilahirkan sampai saya mati. Berarti saya itu ada awalnya, ada akhirnya ini.
Nah, jadi zaman itu ada zaman awal, zaman akhir, permulaan, perakhiran. Itu namanya hudud makaniyah, zamaniyah. Ya, saya itu ada, saya dimulai sejak saya itu ada dalam rahim. Sebelum itu saya nggak ada. Sampai akhirnya saya nanti meninggal dunia. Setelah itu saya akan hancur, dimakan sama tanah, selesai. Nanti ketika nanti hari kiamat, mulai lagi, mulai dari awal lagi, dibangkitkan dari kubur sampai nanti nggak terhingga. Yaitu nanti nggak berakhir karena kekal dan abadi gitu. Nah, sehingga berarti apa? Saya itu wujudnya saya itu ada batasan waktu. Wujudnya saya itu ada batasan waktu gitu. Sehingga ada awalnya, ada akhirnya. Sebelum awal ini, misalkan awalnya di sini. Awalnya saya itu sejak di dalam kandungan ibu saya. Akhirnya sampai saya mati. Sebelum ini, setelah ini, itu saya nggak ada. Namanya Adam, istilahnya itu kosong. Lam yakun syai'an madzkura. Kalian dulu itu nggak pernah ada wujud kalian itu, nggak ada. Berarti apa? Sebelum ini dan ini itu kita nggak ada. Ya, paham ya? Ini namanya manusia. Kalau Allah, wujudnya Allah itu, Allah ada wujudnya itu. Kapan? Allah itu nggak berawal dan Allah itu nggak berakhir. Maksudnya apa? Allah nggak pernah dibatasi dengan awal permulaan dan Allah tidak pernah diakhiri dengan akhir kehidupan gitu. Sehingga kalau ditanya itu, Allah itu adanya sejak kapan? Sejak kapan Allah itu ada? Maka Allah, kita katakan Allah ada tidak berawal. Ya, Allah itu nggak berawal. Sehingga Allah dari dulu sudah ada. Kapan dimulainya? Nggak pernah dimulai Allah itu. Lam yalid walam yulad, karena Allah nggak pernah dilahirkan. Seperti kita dilahirkan baru ada. Mobil diciptakan baru ada. Sebelum itu kan nggak ada gitu. Kalau Allah, wujudnya Allah itu nggak berawal, sehingga Allah nggak pernah dilingkupi dengan waktu kapan mulainya. Demikian juga Allah itu kekal dan abadi. Sehingga sampai kapan Allah itu ada, Allah nggak pernah dibatasi dengan waktu sampai kapannya. Ya, paham ya, tergambar ya? Ini mudah ya. Lah, ini paham dulu ya, pahamnya. Jadi Allah itu nggak berawal, Allah nggak berakhir. Kalau yang berawal, Allah itu nggak berawal, ini yang menyelisih ini sangat sedikit. Sehingga mereka meyakini kalau yang masalah awal itu, yang berawal itu hanya Allah Ta'ala. Sedangkan makhluk itu semuanya baru. Dinamakan dengan hadis, baru, sesuatu yang baru. Lah, kalau istilahnya mereka, sesuatu yang awal itu namanya qadim. Sehingga mereka mengatakan Allah wujud, setelah itu wujudnya Allah qadim, awal, sejak awal wujudnya Allah itu. Tapi bahasanya mereka qadim, kalau kita bahasanya awal. Sedangkan akhirnya itu, maka nanti ada beberapa makhluk yang diakhirkan juga sama Allah Ta'ala. Berarti apa? Ada makhluk-makhluk yang kekal dan abadi. Kalau kekal dan abadi sampai kapan? Nggak berakhir. Kalau makhluk yang kekal dan abadi itu kan nggak berakhir, terus ada terus sampai kapan? Sampai nggak ada batasan. Karena kekal istilahnya kekal abadi. Kekal dan abadi. Kalau abadi itu bahasa Arab, kalau kekal bukan. Kalau kekal jadi abadi itu abadal abidin, yaitu abadi mereka itu. Berarti ada makhluk-makhluk yang diabadikan sama Allah Ta'ala. Tapi bedakan di sini, kekalnya Allah dengan kekalnya makhluk itu berbeda. Surga kekal, neraka ada dua. Ada neraka yang hancur, ada yang kekal. Nerakanya bagi orang yang beriman kekal, neraka bagi orang yang beriman hancur. Sedangkan nerakanya bagi orang kafir kekal dan abadi. Bidadari surga, singgasana Allah itu kekal dan abadi. Bedanya itu, kalau kekalnya Allah itu fi dzatihi, secara zatnya. Allah itu secara zatnya itu kekal dan abadi. Kalau kekalnya makhluk, singgasana, surga dan neraka itu li ghairihi, bukan zatnya. Tetapi karena Allah itu menginginkan untuk kekal dan abadi. Itu karena keinginan Allah Ta'ala, bukan karena keinginan makhluk itu. Ya, tergambar, paham ya? Bisa dipahami ya? Oleh itu nanti para ulama itu membagi wujud. Wujud itu sesuatu yang ada. Sesuatu yang ada itu namanya wujud.
Wujud itu nanti dibagi sama Allah, para ulama itu menjadi 3. Ada wajibul wujud, sesuatu yang wujudnya itu harus wajib ada. Itu siapa? Itu Al-Khaliq, pencipta. Karena kalau pencipta nggak ada namanya makhluk. Sehingga apa? Pencipta itu harus ada gitu loh. Harus wujudnya pencipta itu wajib supaya ada kehidupan gitu loh. Sehingga wujudnya Allah itu namanya wajib. Kemudian yang kedua ada namanya jaizul wujud, sesuatu yang wujudnya itu jaiz. Jaiz itu boleh ada boleh tidak. Siapa itu? Kita semua makhluk, kita semua. Kemudian yang ketiga nanti ada namanya mumtani'ul wujud atau namanya mustahil. Mustahil itu apa? Sesuatu yang wujudnya itu nggak mungkin ada gitu loh. Sesuatu yang wujudnya itu nggak mungkin ada, mustahil. Nanti antara mustahil dan mumtani itu sebagian membedakan ulama-ulama itu. Kalau yang mustahil itu karena Allah yang menjadikan itu nggak mungkin terjadi. Contohnya misalkan imannya Fir'aun, mustahil. Kenapa? Karena Allah sudah tulis di Lauhul Mahfuz nggak mungkin itu terjadi gitu loh. Sehingga menjadi mustahil. Kenapa? Allah yang meniadakan, menafikan, menolak, Allah yang menolak gitu. Kemudian kalau mumtani, ada istilah namanya mumtani. Mumtani itu apa? Sesuatu yang kontradiksi, disatukan dalam satu tempat, satu waktu, itu nggak mungkin. Contohnya misalkan ini, sesuatu yang mumtani itu sesuatu yang kontradiksi. Ada 2 perkara yang kontradiksi disatukan dalam satu waktu, satu tempat gitu. Itu namanya mumtani. Contohnya misalkan gini, hidup mati. Hidup mati itu kan kontradiksi. Tidak mungkin itu menyatu dalam sebuah benda dalam satu waktu, itu nggak mungkin. Bagaimana caranya itu? Mumtani itu caranya satu ada, satu terangkat. Ketika orang itu hidup berarti sifat mati tercabut. Ketika orang itu mati sifat hidupnya tercabut. Itu namanya mumtani. Maka itu nanti kalau ditanya sama mereka orang-orang filsafat, ada di antara mereka itu bertanya gini. Saya pernah mendapatkan juga pertanyaan seperti ini sama mereka. Mungkin nggak Allah itu menciptakan batu yang sangat-sangat besar sampai Allah tidak mampu mengangkatnya? Ya, ini pertanyaan 1 dari 100 syubhat kerancuan di kuliah Usuluddin. Orang kalau kuliah di Universitas Islam nanti ada namanya Usuluddin, nanti ada perbandingan agama. Di antara pertanyaan-pertanyaan seperti ini, mampu nggak Allah menciptakan batu yang besar sampai Allah tidak mampu mengangkatnya? Jawabannya bagaimana? Kita katakan ini bukan pertanyaan. Ini namanya mumtani. Sesuatu yang mumtani nggak mungkin ada gitu loh. Pertanyaan seperti ini itu nggak ada gitu loh. Kenapa? Karena kan kontradiksi digabungkan jadi satu. Mungkin dan tidak mungkin kan gitu loh. Antara mungkin dan tidak mungkin itu kan nggak mungkin digabungkan gitu loh. Ya paham ya? Mati hidup jadi satu. Ini benda ini mati dan hidup gitu. Nggak bisa gitu loh. Gerak dan diam nggak bisa. Antara gerak diam itu kontradiksi gitu loh. Sehingga ketika ditetapkan satu gerak pasti diamnya hilang. Ketika ditetapkan diam geraknya hilang sifatnya itu karena kontradiksi gitu loh. Paham ya? Ini kelihatannya mata-mata ini mulai adzan dulu aja, adzan dulu ya. Nanti saya sambung. Ini kita belum masuk loh apa yang saya inginkan loh. Ini baru mukadimah. Baru mau saya setelah ini baru mau bahas masalah Qidamul Alam gitu. Baru mau masuk Qidamul Alam gitu. Ya kalau kelihatan bingung ya tak ringkas lah nanti wis. Ada namanya Qidamul Alam. Jadi Allah Ta'ala itu wujud Allah itu ada hudud makani yang dinamakan dengan zahir batin, kemudian ada hudud zamani. Tentang waktu wujudnya Allah itu ada al-awwal dan akhir. Dan Ahlussunnah menetapkan bahwa tidak ada wujud yang awal dan akhir kecuali hanya Allah Ta'ala. Tidak ada makhluk yang mereka itu wujudnya itu awal. Karena kalau mereka awal berarti mereka adalah Khaliq, pencipta. Dan tidak ada makhluk yang zatnya mereka itu akhir kecuali makhluk-makhluk yang Allah inginkan untuk akhir karena keinginan Allah bukan secara zatnya.
Seperti surga. Surga itu secara zatnya adalah nggak berakhir. Surga itu yang seperti makhluk, bisa dihancurkan. Tetapi Allah menghendaki untuk kekal dan abadi. Sedangkan pembahasan sebelumnya itu, jadi kan ada awal, ada akhir. Setelah ini, setelah akhirnya itu namanya abadi, kekal. Kalau sebelumnya itu namanya qidamul alam. Nah, jadi istilah kalau sesuatu yang nggak berakhir itu namanya kekal dan abadi. Istilahnya itu. Kita tadi sebutkan sedikit bahwa makhluk itu sifat mereka jaiz. Jaiz itu apa? Boleh ada, boleh enggak. Mereka itu makhluk itu, kita itu. Kita itu menerima keberadaan wujud kita dan kekosongan wujud kita itu. Itu namanya jaiz. Maka semua makhluk yang Allah ciptakan itu sifat mereka jaiz. Jaiz itu apa? Bisa ada, bisa enggak. Kecuali wujudnya Allah Ta'ala. Wujudnya Allah itu wajib harus ada, nggak mungkin kosong. Satu waktu dimana nggak ada Tuhan itu nggak mungkin gitu. Karena wujudnya Allah itu wajib harus ada. Allah itu wujudnya nggak berawal, nggak berakhir. Sedangkan makhluk, hukum asalnya itu makhluk itu berawal dan berakhir hukumnya. Tetapi Allah keluarkan beberapa makhluk di mana makhluk itu nggak berakhir juga. Surga, neraka, bidadari, kolam, arsh itu nggak berakhir. Kenapa? Karena bukan zatnya. Zatnya yang dia itu tidak menerima keakhiran gitu. Tetapi karena Allah yang menghendaki makhluk itu untuk nggak berakhir, untuk menjadi kekal dan abadi. Sedangkan sebelumnya itu ada nggak makhluk itu yang hukumnya itu nggak berawal juga gitu. Maka itu nanti dinamakan dengan qidamul alam. Dinamakan dengan qidamul alam. Nanti qidamul alam itu, ini istilah saja lah masih itu. Ini ya pembahasan rumit. Nanti ada juga nanti pembahasan yang kedua namanya tasalsulul hawadits. Qidamul alam, tasalsulul hawadits. Jadi ginilah istilahnya gini kalau saya mudahkan itu. Tadi kita sebutkan di antara sifat Allah itu adalah mencipta tanpa berhenti. Jadi Allah itu apa? Kayak istilahnya kalau bahasa kitanya itu kreatif gitu loh. Sehingga idenya itu muncul terus gitu. Menciptakan ini. Kayak orangnya itu nggak bisa anteng lah gitu. Bikin karya terus, karya ini. Nah, Allah itu saya tanya. Allah itu memiliki nama Khalaq, sang pencipta itu ada ketika ciptaannya itu sudah diciptakan atau sebelumnya? Faham gak saya tanya itu? Sekarang gini, saya tanya antum. Ada orang mendapatkan gelar doktor. Kapan dia mendapatkan itu? Ketika karya ilmiahnya ada kan gitu. Ya kan, baru gelar itu muncul. Walaupun dia itu nanti targetnya jadi dokter sudah 10 tahun gitu, ya kan, sejak SD SMP sudah layak nggak dia itu menyandang gelar dokter. Walaupun saya akan kejar profesi jadi dokter itu, saya kejar gitu loh, tapi saya belum layak untuk mendapatkan gelar itu. Kenapa? Karena belum ada karyanya itu, tesisnya itu belum ada itu. Ya paham ya? Jadi gelar itu dimiliki sama seseorang ketika karyanya sudah ada. Karya itu sekolah gitu. Kemudian di sekolah itu nanti ya belajar, kemudian nanti ada karangan untuk diuji, kemudian setelah diuji, setelah itu baru mendapatkan predikat sebagai apa dalam kuliahnya itu, sampai akhirnya dapat gelar S1, S2, S3 itu. Jadi gelar itu muncul ketika ada karya. Nah, sekarang pertanyaan, kalau Allah mendapatkan nama Khalaq, itu ada nama itu ketika karya yang Allah ciptakan itu sudah ada atau belum gitu. Bagaimana kalau seandainya Allah itu kan adanya kan nggak berawal, nggak berawal, berarti kan belum ada makhluk. Apakah ketika belum ada makhluk yang Allah ciptakan, misalkan dari awal dulu nggak ada makhluk sama sekali itu, Allah itu sudah menyandang gelar Khalaq walaupun belum ada apa-apa gitu. Ya paham ya? Maka sebagian mengatakan
makhluk itu nggak berawal, qadim, sehingga dinamakan dengan qidamul alam. Alam semesta itu qadim, nggak berawal. Kenapa nggak berawal? Karena konsekuensi dari nama kholaknya Allah. Ketika Allah itu wujudnya itu awal, sehingga hasil karya Allah pun ngikuti gitu. Paham nggak ya saya ngomong kayak ini ya? Lanjut aja ya, nggak usah. Ya, jadi maksudnya itu intinya ringkasnya gini lah. Ini karena ini perdebatan ini antara Ahlus Sunnah dengan filsafat sebenarnya itu. Sebenarnya kalau saya mudahkan itu, akidah Islam itu mudah, gampang, karena itu fitrah. Orang nggak pernah belajar saja tahu akidah Islam itu. Sehingga orang-orang ketika ada seorang sahabat namanya Muawiyah bin Abi Hakam Sulami, yang tiba-tiba dia itu ngecek kerjaannya budak perempuan yang ditugaskan untuk mengembala kambing. Ketika dicek, rupanya ada satu kambing yang dimasa serigala. Jengkel, marah, ditampar perempuan itu. Padahal seorang budak perempuan nggak pernah belajar pengembala kambing, tinggalnya di pengembala, ikut bersama kambingnya itu, nggak pernah belajar mereka itu. Ketika mau dibebaskan sama Muawiyah itu karena dia menyesal, Rasulullah panggil, sini, bawa sini dia, jangan dibebaskan sampai saya tes dia itu. Ketika sampai di Rasulullah melontarkan dua pertanyaan. Ainallah, di mana Allah? Dengan fitrahnya dia mengatakan Allah itu di langit. Mudah. Setelah itu ditanya, terus saya siapa? Anta Rasulullah, engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? A'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan orang itu karena dia itu orang mukmin. Maksudnya apa? Orang nggak pernah belajar saja, budak perempuan yang kerjanya ngembala kambing saja itu, dia memiliki akidah Allah itu di atas. Berarti apa? Akidah Islam itu mudah sekali, gampang lah gitu. Tapi kenapa kok rumit pembahasannya kayak tadi itu, bulat-bulat pembahasannya itu? Itu karena orang-orang ahli bidah. Setiap orang sesat itu memunculkan akidah, Ahlus Sunnah harus membantah. Muncul kaidah setelah itu. Filsafat masuk, filsafat bawa logika otak itu. Sehingga Ahlus Sunnah juga pakai logika otak untuk membantah itu. Sehingga apa? Pembahasannya semakin rumit dan rumit. Kan mudah, makanya itu apa kata Imam Ahmad itu? Imam Ahmad mengatakan in sakattum sakatna. Kalau kalian diem, kita diem. Tapi kalau kalian ngomong, kita juga ngomong gitu. Ketika mereka itu kan Imam Ahmad ditanya, akidah engkau tentang Al-Quran itu apa? Maka Imam Ahmad mengatakan Al-Quran firman Allah, selesai. Akhirnya, lah kenapa kamu tambah Al-Quran kalamullah ghairu makhluk? Tambahan ghairu makhluk itu dari mana gitu? Kenapa akidah Ahlussunnah itu mengatakan Al-Quran firman Allah bukan makhluk, kalimat bukan makhluk, ini dari mana tambahan seperti ini? Kan kalau Al-Quran jelas hatta yasma'a kalamullah, sampai orang itu mendengar firman Allah. Sehingga kita katakan Al-Quran kalamullah, lafaz kalamullah di Al-Quran banyak tentang Al-Quran kita itu. Ya. Fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Kalau ada orang kafir, mereka itu minta perlindungan kepada kita, lindungi sampai dia itu mendengar kalamullah, firman Allah. Berarti Al-Quran itu firman Allah. Akhirnya Imam Ahmad ditanya, kenapa kalian tambahin dengan kalamullah ghairu makhluk? Ghairu makhluk itu tambahan dari mana? Maka Imam Ahmad mengatakan in sakattum sakatna. Kalau kalian itu diam sampai sini saja, sampai Al-Quran firman Allah diam, kita juga diam. Kita gak akan menambah gitu. Tapi karena antum itu menambah juga, orang-orang mereka itu Al-Quran firman Allah makhluk, kan mereka tambah makhluk itu, maka kita katakan Al-Quran firman Allah ghairu makhluk. Sehingga apa? Tambahan ghairu makhluk itu apa? Tambahan ini karena kamu yang menambah gitu. Kalau orang-orang ahlul bidah itu diem, mereka itu orang-orang bodoh itu belajar akidah itu kayak orang-orang TK dan STPK lah gitu. Gampang sekali akidah Islam itu, nggak jelimet, nggak bulat gitu. Apalagi apa? Ketika filsafat masuk. Filsafat itu kan semuanya isinya analogi akal. Makanya nanti ulama-ulama juga membantahnya dengan akal. Contohnya misalkan gini, gampangnya lah gini. Kan kita tadi katakan, ini kan akidah mudah sebenarnya itu, bahwasanya ada khalik, ada makhluk. Khalik itu adalah zat yang nggak berawal, nggak berakhir karena pencipta.
Kalau makhluk, namanya makhluk itu diciptakan, namanya diciptakan itu berarti sebelumnya itu apa? Sebelumnya itu nggak ada gitu. Gampang kan gitu. Sehingga apa? Ahlu sunnah meyakini bahwasanya makhluk alam semesta itu baru. Kalau ditanya pertama yang Allah ciptakan dari makhluk ini apa? Maka kita katakan yang sampai kepada kita dalilnya itu yang pertama itu singgasana Allah Ta'ala, arsy. Terus ditanya ulama bahas lagi, mungkin dia ada makhluk sebelum itu? Mungkin. Kalau namanya mungkin sifatnya Allah sang pencipta gitu. Tapi maksudnya apa? Namanya makhluk itu baru. Namanya makhluk itu baru, sehingga mudah. Ahlu sunnah itu akidahnya sebenarnya mudah sekali itu. Tetapi nanti menjadi rumit pembahasan itu karena munculnya ahlul bidah, sehingga membuat akidah itu jelimet. Oleh itu nanti sampai apalagi orang-orang ditambah lagi nanti ya filsafat, apalagi nanti muncul lagi Asy'ariyah, muncul lagi Sufiyah, muncul lagi Thariqah, bulet. Yaitu orang yang ilmunya sudah kuat saja itu nggak ada apa-apanya itu. Jadi akidah itu susah gitu loh bagi mereka itu. Kenapa? Mereka yang membuat susah gitu loh. Kalau kita kan akidah mudah gitu loh. Akidah kita itu apa? Akidah kita itu akidahnya Rasulullah, difahami oleh para sahabat diamalkan sampai tabi'in, semuanya berjalan seperti itu gitu loh. Gampang sekali akidah kita itu, nggak jelimet, nggak mumet, nggak dan yang lainnya lah itu. Berbeda dengan mereka itu. Dan intinya memang kita beda sama mereka itu beda. Baik akidah, misalkan mereka sekarang kan lagi viral, maksudnya itu ini saya bicarakan ini sebenarnya kan karena lagi viral gitu loh, sebuah diskusi 3 ulama Nusantara lah itu. Mungkin ada yang pernah dengar, tapi saya nggak mau menyebutkan nama, nggak usah disebutkan namanya itu. Tentang membahas masalah sufi, terus masalah tasawuf, kemudian membahas masalah thariqah. 3 ulama Nusantara, semuanya viral-viral semua itu. Ya cuma apa? Bulat gitu loh, maksudnya itu ya seperti itulah, akidah itu susah gitu loh. Kenapa? Karena ya mereka gitu loh, pasti bid'ah itu membuat susah gitu loh. Kalau kita kan gampang, seperti kita misalkan saya Syafi'i, mazhab saya juga akidahnya Syafi'i, berjuang untuk mengikuti akidahnya Imam Syafi'i, dan saya juga metodenya ibadahnya Syafi'i juga ya. Walaupun apa, kalau dalam masalah fikih saya fleksibel, mau Syafi'i, Hambali nggak apa-apa, fikih karena masalah khilafiyah. Tapi kalau masalah akidah, akidahnya Imam Syafi'i sama dengan akidahnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, nggak ada bedanya. Kalau mereka kan nggak beda, kan menjadi 3 ahlu sunnah ini. Ahlu sunnah itu siapa? Mazhabnya Syafi'i, mazhab fikihnya itu, akidahnya Asy'ari, ibadahnya Sufi gitu. Jadi macam-macam itu. Kalau ditanya loh, kenapa kok nggak ngambil akidahnya Imam Syafi'i, kenapa Abu Hasan Asy'ari itu? Bingung mereka itu. Sampai akhirnya mereka itu ngatakan gini, istilahnya mereka lah, bahasa ya mudahnya mereka lah, atau bahasa gobloknya mereka misalnya, kan semua orang itu punya fak sendiri-sendiri gitu loh. Imam Syafi'i itu faknya di fikih kuat, kalau di fikih itu. Kalau akidah itu faknya itu Imam Abu Hasan Asy'ari. Tapi semuanya itu satu. Abu Hasan Asy'ari itu cuma menguatkan saja itu. Itu kan logika orang awam mereka itu. Oke, kita dulukan sekarang itu. Ini akidah Imam Syafi'i, ini akidah Imam Abu Hasan Asy'ari. Sama nggak? Kalau berbeda, antum ini siapa gitu? Contohnya misalkan Imam Syafi'i tegas sekali. Imam Syafi'i meyakini bahwa nanti di surga itu orang melihat Allah Ta'ala dengan mata mereka gitu. Jelas akidah Imam Syafi'i. Asy'ariyah enggak? Mengatakan enggak, Allah enggak bisa dilihat. Karena Allah itu enggak berada pada sebuah tempat gitu. Nah ini kalau terjadi perbedaan, terus antum milih yang mana ini? Ya, nanti akan kelihatan gitu. Sehingga nggak bisa kayak 3, istilahnya kayak trinitas lah gitu loh, 3 kesatuan gitu loh. Kalau di Kristen kan ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus itu. Ini tidak mungkin juga digabungkan jadi satu itu. Kenapa? Imam Syafi'i beda sama Asy'ari. Asy'ari Syafi'i beda sama Sufi, beda juga itu. Terus bagaimana bisa digabungkan gitu loh? Nah, sehingga tidak mungkin gitu loh, digabungkan nggak mungkin gitu. Tapi ya antum nggak usah lihat lah apa yang diskusi 3 ulama Nusantara itu, nggak usah. Kalau antum belum punya
kekuatan bicara masalah akidah janganlah. Karena saya katakan tadi dari awal itu, karena mereka bukan orang bodoh. Mereka juga punya hujah, kuat hujahnya itu. Mereka juga punya kitab banyak mereka itu. Tetapi memang yang membedakan itu istilahnya apa ya? Latar belakang. Itu membedakan. Orang sama-sama baca kitabnya satu kitab misalkan itu. Karena sebelumnya itu antum sekolahnya itu dari beda-beda perguruannya beda-beda, nanti cara memahami beda-beda kan gitu. Ya paham ya tergambar ya masa itu. Sehingga terkadang apa mereka yang baca kitab-kitab Syekhul Islam dan yang lainnya kita sama. Kita juga mengkaji kitab-kitabnya Asy'ariyah dan mengkaji kitab-kitabnya mereka sama. Tetapi nanti bisa keluarnya itu beda-beda gitu. Keluarnya itu bisa beda-beda. Kenapa? Karena memang ya yang penting apa? Yang penting kita itu kuatkan akidah, belajar akidah dan ya panjang lah belajar akidah itu nggak seringkas apa yang kita gambarkan itu. Kalau cuma sekedar mempelajari akidah pokok Ahlussunnah itu gampang. Susahnya itu kalau sudah masuk bab rudud, bantah-bantahan itu yang susah. Oleh itu kalau di pondok saya itu di Nida Salam itu di Wiradesa itu, kita akidah itu yang dipelajari di kelas itu 6 bulan itu cuma taksilul masalah akidah salaf. Sehingga dikaji apa? Cuma akidah saja. Akidah ini Ahlussunnah menetapkan seperti itu, imam seperti ini, imam sampai 15 kitab. Itu, tapi cuma matan saja, matan. Nanti kalau diskusi debatnya enggak kita ajarkan di kelas. Tapi nanti ada daurah pembahasan yang lebih panjang. Ya itu yang penting apa? Pertama itu kita kuatkan dulu taksilnya akidah salaf dulu itu. Setelah itu nanti baru kalau orang sudah punya akidah ini, nanti bahas kitab yang lain itu mudah gitu. Tapi kalau taksilnya latar belakangnya belum ada, pondasinya belum ada, gampang sekali nanti kita itu disesatkan itu gampang sekali itu. Oleh itu banyak yang sekarang itu mulai goyang masalah akidah gara-gara ya munculnya tiga ustadz Nusantara ini. Apalagi yang muncul terakhir ini yang doktor yang sangat anti sama Ibnu Taimiyah, sangat anti sama Salafi, wes ngeri lah. Dan itu bukan orang awam. Dia termasuk orang torikot, termasuk tinggi derajat torikotnya itu, dan dia termasuk orang yang membaca. Tetapi memang kalau kita perhatikan dari ceramah saya sering, masih kalau saya sendiri itu, tapi saya enggak menganjurkan antum ya antum jangan. Antum dengar ceramah saja muntah-muntah itu. Ya, antum dengar ceramah saya saja belum tentu paham itu. Sehingga kalau antum janganlah masuk ke situ, jangan. Tapi kalau karena saya sebagai seorang ustadz, ya saya terkadang juga dengar ceramah-ceramah mereka itu, kemudian ya poin-poin beberapa yang perlu kita kritiki itu kita punya gitu dari ceramahnya mereka, walaupun mereka membawakan ini dan yang lainnya lah. Ya sudah sampai sini kita pembahasan kita tentang masalah khalaq. Allah Ta'ala berfirman, awarisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintah Allah itu kalau Allah ingin menciptakan sesuatu, tinggal Allah mengatakan kun fayakun, jadilah maka akan terjadi. Walaupun mungkin ada beberapa makhluk yang Allah ciptakan dengan tangannya, seperti penciptaan Nabi Adam, seperti menanam surga di surga Aden, itu juga tangannya langsung Allah Ta'ala. Tetapi kalau selain itu, semuanya Allah ciptakan dengan kehendak Allah Ta'ala, tidak dengan tangannya. Namun walaupun Allah itu sangat mudah menciptakan makhluk dengan satu kejap, langsung jadi. Tapi terkadang hikmah Allah menciptakan itu dengan proses. Langit bumi, alam semesta itu kan Allah ciptakan dalam 6 masa. Kalau seandainya Allah ingin menciptakan langsung, bisa bagi Allah Ta'ala mudah gitu. Tapi kenapa Allah ciptakan sampai 6 masa? Untuk mengajarkan bahwasanya kesempurnaan itu butuh proses. Nah, sebagian ulama kata seperti itu. Nabi Adam Allah ciptakan kan pelan-pelan gitu. Kita kalau membaca tentang penciptaan Nabi Adam itu kan fasenya panjang. Dari turab itu masih tanah liat. Setelah itu dicampur dengan air. Ya, dinamakan dengan tinin lazim. Turab itu yang tanah masih mawur-mawur itu loh. Tanah kering, tanah liat tapi kering. Coba tanah liat kalau kering kayak apa gitu? Jadi kan berdebu gitu loh.
Lah, Nabi Adam itu dulunya dari itu. Turab. Turab itu kan yang kita gunakan untuk tayamum, itu kan turab. Jadi kan berdebu yang berantakan lah itu. Setelah itu dikumpulkan, kemudian dikasih air. Setelah itu menjadi air yang lengket, namanya tinin lazib. Nah, setelah itu Nabi Adam proses berikutnya menjadi air yang tanah liat yang lengket. Setelah itu dibiarkan sampai mengering. Hama'im masnun, menjadi hama'im masnun. Setelah itu diciptakan, yaitu sampai berubah warnanya, sampai akhirnya Nabi Adam itu sempurna. Setelah itu baru nanti ditiupkan rohnya itu. Allah kalau pengen menciptakan Nabi Adam langsung gampang sekali bagi Allah Ta'ala. Tapi Allah pengen mengajarkan semuanya itu ada prosesnya. Sedikit kita bahas masalah kun fayakun ini. Kun fayakun, jadilah maka akan terjadi. Sehingga berarti apa? Berarti Allah itu dalam menciptakan makhluk itu sangat mudah sekali bagi Allah Ta'ala, gampang. Ada sebuah pembahasan, ini sedikit saya bahas, sedikit. Nabi Isa, tentang Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu salah satu makhluk atau manusia yang keluar dari hukum asal. Jadi gini, secara kaidah itu manusia itu diciptakan dari bapak dan ibu. Jadi ada sumbernya, ada bapak ibu. Itu sumbernya itu. Kecuali ada 3 makhluk, ada 3 orang yang Allah ciptakan tanpa proses itu. Berarti mereka sudah nggak normal itu, karena kehebatan Allah Ta'ala. Nabi Adam, Allah ciptakan langsung dari tanah liat. Kemudian yang kedua, istrinya Hawa, Allah ciptakan dari tulang, cikal bakalnya dari tulangnya Nabi Adam. Kemudian yang ketiga, Nabi Isa, Allah ciptakan dari perantara ibu tanpa bapak. Setelah itu selain 3 ini, manusia kita semua pasti diciptakan dari bapak dan ibu. Kenapa? Karena percampuran antara air mani laki-laki, sperma, air mani perempuan, ovum, bercampur jadi satu, menjadi nutfah, zigot, berkembang nanti di dalam rahim sampai akhirnya menjadi manusia yang sempurna. Itu semua kita seperti itu. Tapi khusus 3 orang ini berbeda. Lah yang kita akan bicarakan itu Nabi Isa. Nabi Isa itu kalau kita baca dalam Al-Quran dan hadis, disifati Allah dengan wa kalimatuhu. Nabi Isa itu adalah kalimat Allah. Kalimat Allah alqaha ila Maryam, yang Allah taruh dalam rahimnya Maryam. Berarti apa? Nabi Isa itu firman Allah. Nabi Isa itu kalimat Allah. Allah taruh dalam rahimnya Maryam. Setelah itu jadi Nabi Isa sampai lahir, dilahirkan nanti menjadi manusia. Pertanyaan, berarti Nabi Adam itu dia itu makhluk atau bukan? Ini hati-hati loh itu. Kalau Nabi Isa makhluk, berarti anggapannya saya kita manusia biasa. Kalau Nabi Isa bukan makhluk, ya seperti orang Kristen berarti. Nabi Isa kan bukan makhluk. Nah, pembahasan ini Nabi Isa itu makhluk atau bukan, tinggal kita bahas kalimat Allah. Nabi Isa itu kan kalimatuhu alqaha ila Maryam, firman Allah yang Allah taruh dalam rahimnya Maryam. Sekarang saya tanya, akidah Ahlussunnah, firman Allah, Al-Quran dan yang lainnya itu makhluk atau bukan? Makhluk atau bukan? Bukan. Kita harus tegas, Al-Quran firman Allah, bukan makhluk. Kenapa? Karena kalimat Allah, firman Allah itu bukan makhluk. Nah sekarang, lah berarti Nabi Isa makhluk atau bukan? Bukan makhluk, bahaya ini. Bahaya ini. Nabi Isa bukan makhluk, ya berarti anak Tuhan kan gitu loh. Titisan Allah, bukan makhluk. Ya, maka itu fahami di sini. Jadi ada 2 pembahasan. Pembahasan yang pertama tentang pembahasan firman Allah, makhluk atau bukan, ya kan? Nanti ada yang mengatakan makhluk, Mu'tazilah, Jahmiyah, dan Asy'ariyah, tapi nggak terang-terangan Asy'ariyah itu dalam masalah ini. Kalau Mu'tazilah jelas, Al-Quran makhluk nggak? Makhluk. Al-Quran makhluk. Kalau Mu'tazilah jelas, Jahmiyah
tegas lagi apalagi Jahmiyah, paling tegas. Kalau Asy'ariyah ditanya, Al-Quran kita makhluk nggak? Hikayatun an kalamillah. Al-Quran itu sebuah cerita, sebuah penafsiran dari firman Allah yang bukan makhluk. Nah, itu ya, jadi kayak gitulah bahasa Asy'ariyah itu. Jadi pembahasan masalah Al-Quran firman Allah atau bukan. Yang kedua, Nabi Isa. Nabi Isa itu makhluk atau tidak? Kita sebagai seorang muslim meyakini Nabi Isa itu abdun, karena jelas sekali Nabi Isa ketika dilahirkan, Maryam ditanya sama orang-orang di situ, "Wahai Maryam, dari mana kamu punya anak?" "Ya ukhta Harun," wahai saudarinya Harun, bukan Harunnya Nabi Musa, bukan. "Ya ukhta Harun, makana abuki imra'a sau'in," bapak kamu itu orang baik, bukan orang jelek itu. Ibu kamu juga orang bersih, bukan pelacur. Kok kamu bisa punya anak, nggak punya suami kamu itu? Maryam nggak mau jawab, karena Maryam sudah bernadzar tidak mau jawab masalah ini. Fa asyarat ilaihi, Maryam isyarat kepada putranya. Akhirnya mereka mengatakan, "Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya?" Maryam, bagaimana kita tanya bayi yang baru dilahirkan? Akhirnya Nabi Isa mengatakan masih bayi, "Inni Abdullah, saya hamba Allah." Tegas, berarti apa? Islam meyakini bahwasanya Nabi Isa itu hamba, makhluk. Nah sekarang kalau ditanya, lah Nabi Isa makhluk, padahal Nabi Isa itu dari firman Allah. Firman Allah bukan makhluk. Makanya kita katakan Imam Ahmad ketika debat dalam masalah firman Allah itu, kan orang-orang Jahmiyah itu. Jadi gini, orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kenapa? Karena Isa makhluk. Ketika Isa itu makhluk, berarti Al-Quran juga makhluk. Ya paham ya? Orang Kristen mengatakan firman Allah itu bukan makhluk, sehingga Nabi Isa bukan makhluk. Ya paham ya? Dua aliran ini ya. Jadi kalau aliran Jahmiyah dan Mu'tazilah mengatakan Al-Quran makhluk berdalil karena Isa itu makhluk. Ya paham ya? Orang Kristen mengatakan Nabi Isa itu anak Tuhan atau titisan Allah berdalil karena firman Allah itu bukan makhluk. Sehingga ada dua kelompok ini, ada dua aliran itu. Lah Ahlus Sunnah mengatakan Nabi Isa itu makhluk. Nabi Isa itu makhluk, tegas dalam masalah ini. Tapi Al-Quran bukan makhluk. Akhirnya mereka bertanya, terus bagaimana Nabi Isa bukan makhluk, Al-Quran, Nabi Isa makhluk, Al-Quran bukan makhluk, padahal Nabi Isa itu kan firman Allah kan itu. Maka dikatakan bukan, Nabi Isa bukan firman Allah. Terus bagaimana dengan wa kalimatuhu alqaha ila Maryam? Nabi Isa itu adalah firman Allah yang ditaruh dalam rahimnya Maryam. Maka kita katakan Nabi Isa itu adalah manusia, makhluk yang Allah ciptakan dengan perantara firman Allah kun. Tapi Nabi Isa bukan kun. Ya, tergambar ya. Nabi Isa itu adalah manusia yang Allah ciptakan dengan perantara firman Allah kun. Dia manusia, tapi menjadi manusia karena Allah mengatakan kun fayakun, akhirnya jadi Nabi Isa. Tapi Nabi Isa itu bukan kunnya itu. Kalau Nabi Isa kunnya berarti firman Allah kan gitu. Ya, paham tergambar ya? Jadi Nabi Isa itu apa? Manusia yang Allah ciptakan dengan perantara firman Allah kun fayakun, akhirnya Nabi Isa itu terjadi. Tapi Nabi Isa itu bukan kun fayakun. Karena kalau kun fayakun itu firman Allah, bukan makhluk. Paham tergambar ya? Paham ya? Nah jadi intinya Allah itu ketika menghendaki sesuatu, Allah tinggal mengatakan kun fayakun. Termasuk Nabi Isa yang Allah ciptakan seperti itu, Nabi Isa, dan mudah bagi Allah Ta'ala. Kalau seandainya orang-orang Kristen itu meyakini Nabi Isa sebagai anak Tuhan karena Nabi Isa nggak punya ibu, nggak punya bapak, masih punya ibu. Terus bagaimana Nabi Adam? Karena Nabi Isa katanya anak Tuhan karena Nabi Isa itu nggak punya bapak, sehingga bapaknya siapa? Allah Ta'ala kan itu, karena masih punya ibu. Lah kalau Nabi Adam nggak punya bapak, nggak punya ibu, terus anaknya siapa itu? Lebih hebat daripada Nabi Adam. Nabi Adam itu penciptanya lebih dahsyat daripada Nabi Isa gitu loh. Kalau Nabi Isa gara-gara nggak punya bapak masih punya ibu, padahal itu dijadikan sebagai anak Tuhan, terus bagaimana Nabi Adam gitu loh, ya kan? Nggak punya bapak, nggak punya ibu, lebih hebat Nabi Adam daripada yang lainnya. Pernah ada cerita juga seorang ulama Islam debat sama para pendeta.
Mereka itu jadi ada pendeta-pendeta di Romawi kumpul terhebat, kemudian ngundang ulama Islam, dan itu kayak ya seperti Ahmad Dedet, kemudian sekarang seperti Zakir Naik, itu sejak zaman dulu sudah ada diskusi-diskusi, itu sudah ada, termasuk ulama Islam itu. Abu Bakar Al-Baqilani itu pernah diundang seperti itu. Dia ketika diundang di acara pertemuan itu rajanya pinter. Mereka itu dapat kabar orang muslim itu nggak pernah nunduk kepada selain Allah Ta'ala, sehingga tidak mungkin itu nunduk sama raja, nggak mungkin itu. Akhirnya apa? Bikinkan pintunya itu pendek, sehingga apa, kalau masuk mesti nunduk dulu kan gitu. Nah itu akhirnya apa? Bener, dibikin pintu pendek itu. Nah orang muslim itu, ulama Islamnya itu ketika datang, ketika mau masuk kok dibuat pintunya pendek itu. Akhirnya dia berpikirnya ada apa ini kan. Akhirnya dia itu mencari informasi, rupanya saya itu kalau jalan supaya maju. Akhirnya kan saya tunduk sama raja itu. Akhirnya enggak, dia masuknya itu mundur. Jadi pantatnya dulu yang keluar gitu. Akhirnya raja yang memang orang muslim itu nggak mau tunduk sama kita gitu. Akhirnya ketika sampai di situ, sebelum debat ini, ulama Islam itu cerdas sih, logikanya main. Maka debat sama mereka itu nggak butuh dalil, butuhnya logika. Imam Abu Hanifah paling top logikanya itu. Ketika debat itu, maka ulama Islam tanya sama para pendeta, Pak Pendeta, Masya Allah, gimana kabar anda, istri anda, anak anda? Wush, marah, satu podium marah semua itu. Anda orang Islam itu nggak menghormati para pendeta kita itu. Pendeta itu nggak punya istri dan anak. Pendeta itu makhluk yang suci, sehingga nggak punya istri dan anak itu. Akhirnya ulama Islam, kalian mensucikan pendeta nggak punya anak dan istri, tapi kalian mencaci maki Tuhan kalian yang punya anak kan gitu. Kenapa pendeta yang sucinya itu sifatnya nggak menikah gitu, sehingga nggak punya istri dan nggak punya anak, itu makhluk suci gitu. Tapi kenapa Tuhan itu nggak anda sucikan gitu, sehingga anda menetapkan Allah itu punya anak kan gitu? Berarti lebih kurang ngajar siapa kalian kan gitu? Akhirnya diam mereka itu. Setelah itu apa? Mereka udah, kita mulai diskusi. Akhirnya banyak pembahasan mereka, termasuk mereka itu membicarakan tentang sosok Aisyah. Aisyah itu kan wanita pelacur kan gitu. Ada yang menuduh seperti itu gitu. Berarti Muhammad itu kan dia menikah dengan seorang wanita yang tertuduh dengan berzina gitu, dengan Sofwan bin Mu'attil As-Sahmi itu kan itu. Kan itu Aisyah kan dituduh dengan tuduhan seperti itu. Nah, akhirnya pinternya ulama Islam ini mengatakan, oke, kalian merendahkan Nabi kita, Nabi Muhammad itu karena istrinya itu tertuduh dengan perzinahan. Sekarang saya tanya, ada dua wanita suci dituduh dengan berzina semua. Allah membersihkan nama mereka, ya, tapi posisinya beda. Posisinya beda. Yang satu dituduh sebagai wanita pelacur, dia punya anak tapi nggak punya suami. Yang kedua dituduh sebagai perzina, dia punya suami dan nggak punya anak. Dipahami ya ini? Nah, antara dua ini, tuduhan yang paling ngawur itu yang siapa gitu? Yang paling ngawur dan yang paling ya mungkin benar gitu. Maksudnya itu yang kalau maksudnya itu kemungkinan benar lah gitu. Coba misalkan kita lihat ini, ada orang yang dituduh sebagai perzina, dua orang. Yang satu wanita, dia nggak punya suami tapi punya anak. Kemungkinan besar nggak dia itu berzina itu? Kemungkinan besar sekali nggak punya suami kan gitu. Yang kedua, ada seorang wanita dituduh berzina, pelacur, tapi dia nggak punya anak, padahal dia punya suami juga itu. Buktinya mana kalau dia berzina kan gitu? Tapi semuanya bersih. Itu menunjukkan apa? Bodohnya orang-orang yang menuduh. Sekarang gini, yang dituduh zina itu Maryam, dituduh zina sama orang-orang Yahudi. Tapi Maryam gak punya suami dan punya anak. Kemudian Aisyah dituduh sama orang-orang munafik berzina, dia gak punya anak, sehingga anak zinanya gak ada. Kemudian yang kedua, dia punya suami, masih terjaga, masih mending gitu. Berarti apa? Berarti antara dua ini, kalaupun benar tuduhan mereka, Maryam itu lebih parah daripada Aisyah. Ya kan? Dari kalau tuduhan mereka benar ini, orang-orang yang menuduh itu benar itu, tapi semuanya suci bagi kita gitu. Ya, akhirnya apa? Diam lagi mereka itu. Jadi maksudnya itu kun fayakun. Allah Ta'ala ketika berfirman kun fayakun, jadilah maka akan terjadi itu, tidak semerta langsung, tapi nanti ada proses-proses yang lainnya.
Setelah itu Allah berfirman, fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maha suci Allah Ta'ala, dan di tangannya semua kekuasaan apa yang ada di alam semesta, dan semuanya akan dikembalikan kepadanya, kepada Allah Ta'ala. Ya, ini semuanya bicara tentang kehebatan Allah Ta'ala dalam menciptakan alam semesta. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai tafsir surat Yasin, panjang lebar kita jelaskan. Jadi kita sudah selesai, alhamdulillah, karena hidayah dari Allah Ta'ala. Nanti insyaallah pertemuan berikutnya kita akan masuk di surat yang lain. Mungkin kita akan masuk di surat Kahfi. Kahfi nanti masuk ke Maryam, itu karena banyak cerita. Ya, saya senangnya cerita-cerita itu. Kita akan sedikit bicarakan cerita di surat Kahfi, kemudian cerita di surat Maryam, bagus. Surat Maryam nanti akan kita bahas nanti faedah-faedahnya. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.